Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam hari-hari yang telah kami lewati. Kami percaya kalau hari ini pun Tuhan akan menyertai kami. Berkati dan tuntunlah kami senantiasa di dalam kasih-Mu. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukanlah kami ya Bapa untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 15 Oktober 2025 tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dibaheni unang mahamu gabedongan satohap nasida. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lingkungan sangat besar mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan bisa membentuk karakter, kebiasaan, moral, serta pandangan seseorang akan masa depan. Tentu lingkungan yang positif, yang baik, akan mendorong seseorang untuk berbuat baik, berperilaku baik, produktif, dan terus maju. Pandangannya selalu positif. Pengaruh lingkungan sangat besar di dalam kehidupan. Lingkungan yang tidak baik bisa menjerumuskan seseorang pada kebiasaan-kebiasaan buruk, masuk ke dalam masalah-masalah. Oleh karena itu, lingkungan itu saudara-saudara sangat besar memengaruhi kehidupan manusia. Di dalam hal ini tentu kita harus bijak. Lingkungan mana tempat kita tinggal? Seperti apa pergaulan kita? Karena itu akan membentuk karakter kita. Lingkungan yang positif akan membangun semangat kita, akan membuat motivasi kita maju lebih besar. Tetapi sebaliknya, lingkungan yang negatif cenderung akan menyesatkan kita. Inilah yang mau disampaikan Paulus di dalam Efesus 5 ayat 7 ini. Bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana kita hidup di dalam lingkungan yang baik sehingga itu memengaruhi kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita hidup sebagai anak-anak terang. Hidup melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Mengasihi sesama karena kita telah dikasihi oleh Tuhan. Menjauhkan rupa-rupa kecemaran, keserakahan, tidak berbuat cabul, dan lain sebagainya. Sebaiknya lah anak-anak Tuhan hidup sebagai orang-orang kudus. Perkataan dan hati kita selaras di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam hal-hal yang positif, sehingga perkataan kita tidak menjadi perkataan yang kosong, perkataan yang sembrono dan sia-sia. Tetapi setiap yang keluar dari mulut menjadi sukacita dan berkat bagi banyak orang. Karena di dalam perkataan orang-orang yang dekat dengan Tuhan selalu dipenuhi ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah. Inilah yang mau diingatkan kepada kita, supaya kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, jauh dari kecemaran,
Tentu lingkungan yang cemar akan merusak kehidupan kita. Kita katakanlah ketika kita tinggal di suatu daerah yang sudah terpolusi sangat berat, maka kita akan sakit. Udara yang tercemar, air yang tercemar, itu akan menjadi konsumsi kita. Maka perlahan-lahan itu akan merusak semua organ tubuh kita, maka kita akan menjadi sakit. Demikianlah pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang telah tercemar, itu pun sangat besar mempengaruhi kehidupan kita. Oleh sebab itulah dikatakan Paulus di dalam renungan ini, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Artinya kita tidak bergaul, kita tidak terkontaminasi oleh pergaulan atau lingkungan yang tidak baik. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, kita harus hidup di dalam lingkungan yang baik, lingkungan sehat supaya kita pun menjadi sehat. Kita tidak mau bergaul dengan pencemooh sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Mazmur 1 ayat 1. Kita tidak mau menuruti nasihat orang-orang fasik. Kita tidak mau berdiri di jalan orang-orang yang berdosa. Kita tidak mau bergaul dengan orang-orang yang lingkungannya atau vibes-nya itu negatif. Tetapi kesukaan kita, kesukaan anak-anak Tuhan adalah firman Tuhan. Hidup di dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, pergaulan yang sehat, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia akan selamat. Karena dia akan menang di dalam kehidupannya. Memang kita terkadang tergoda, kita terkadang bisa terseret atau ikut-ikutan. Oleh sebab itulah kita harus menjaga diri kita. Kita harus menjaga kehidupan kita. Jika kita tidak kuat, kita jangan masuk ke tempat itu. Jika kita tidak bisa bertahan, kita jangan bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, yang tidak sehat itu. Supaya apa? Supaya kita luput dari mara bahaya. Saudara-saudara, firman Tuhan kita hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam kebaikan dan kebenaran sebagaimana yang Tuhan mau. Tentu kesukaan anak-anak Tuhan adalah firman-Nya. Kesukaan anak Tuhan adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang menjadikan firman Tuhan satu-satunya penuntun hidup. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena itu saudara, jadilah sebagai anak-anak terang. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena janji Tuhan iya dan amin. Orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kebenarannya, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita hidup di dalam kebenarannya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, tuntun kami senantiasa supaya kami dapat melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami bergaul dengan pencemooh, bergaul dengan orang-orang yang cemar, tetapi biarlah kami dapat membatasi diri kami di dalam lingkungan dan pergaulan yang baik supaya kami diluputkan dari mara bahaya. Kami tahu kami adalah orang yang lemah, yang terkadang sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Mampukan kami untuk tetap setia, untuk tetap bertahan menjadi anak-anak terang seperti yang Engkau kehendaki. Berkati kami dalam segala pekerjaan dan perencanaan kami hari ini. Ajari kami melakukannya dengan baik, dan biarlah setiap pekerjaan baik berhasil dan berbuah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Jika pada hari-hari yang telah kami lewati, kami jauh dari Tuhan, kami melanggar perintah Tuhan, ampuni kami Bapa. Biarlah hari ini dan ke depan nanti hidup kami lebih baik lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhanlah yang memberkati kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.